Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ahmad Saifuddin Mutaki. Saya masih mengajak Anda untuk mendiskusikan the basic principle of Syariah entrepreneurship. Ini adalah chapter yang ketiga dari modul 1. Kita sudah mempelajari konsep of divinity in Islamic entrepreneurship yang pertama kemarin, dan yang kedua self concept in Islamic entrepreneurship, dan yang terakhir hari ini kita akan membicarakan konsep of life in Islamic entrepreneurship. Baik, jadi setelah dua konsep kita kenali, kita sekarang masuk mengenali pada konsep yang ketiga. Nah, saya akan mengawali dengan the principle of human creation and life, di mana a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam kitab suci Al-Quran, surah Al-Mursalat, surah ke-77 ayat ke-20, 21, 22, memberikan gambaran tentang bagaimana proses penciptaan manusia. Did we not create you from an insignificant fluid, and we placed it in a safe place for a known measure of time. Nah, di sini digambarkan bagaimana Allah Ta'ala menjelaskan mengenai proses penciptaan manusia, yaitu bukankah kami telah menciptakan kamu dari air yang hina, dan kami menempatkannya pada tempat yang terpelihara hingga pada batas waktu tertentu. Ilmu pengetahuan, ilmu kedokteran, ilmu biologi memberikan isyarah pengetahuan kepada kita bagaimana peristiwa jutaan sperma yang kemudian satu di antaranya mencapai sel telur, dan proses kemudian terjadi pada tempat yang terpelihara, yaitu rahim ibu, di mana janin terbentuk kemudian berangsur-angsur dari waktu ke waktu, berproses hingga kemudian menjadi bayi dan kemudian lahir. Ini adalah sebuah proses lengkap dari bagaimana penciptaan manusia itu berlangsung. Kehadiran manusia menjadi sempurna ketika dia lahir, kemudian berproses, mengalami siklus dari waktu ke waktu. Dan demikianlah awal dari sebuah kehidupan manusia. Nah, berikutnya Allah Ta'ala juga menjelaskan bagaimana ketika manusia itu hidup, lalu bagaimana dia bertahan hidup dan bertumbuh berkembang. And one of his sign is this, that he created you from dust. Then behold, you are men who move about on the face of the earth. Dan di antara tanda-tandanya ialah bahwa Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian lihatlah, kamu manusia yang banyak bertebaran di muka bumi. Anda kalau cermat
bahwa Tuhan sudah menggunakan dua istilah. Yang pertama, create you from insignificant fluid. Di sini, create you from dust. Ya. Yang pertama diciptakan manusia dari air yang hina dan seterusnya tadi dijelaskan, itu proses manusia terjadi. Kemudian di sini digambarkan menciptakan kamu dari tanah. Apa yang diciptakan? Kehidupan, gitu ya, kehidupan. Karena apa? Karena kamu itu akan bisa bertahan hidup ketika ia makan dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Ya, jadi itu esensinya, kemudian disebutkan sebagai menciptakan kamu dari tanah. Artinya menciptakan hidup kamu dari tanah. Dan kemudian dihubungkan bagaimana dia bisa bertahan hidup. Kemudian dia bertebaran. Ini menunjukkan adanya penjelajahan. Pada pertemuan yang lalu kita sudah menceritakan bagaimana penjelajahan manusia di muka bumi. Di sini diulang lagi karena ini bertumbuh, yang diceritakan justru manusia yang banyak bertebaran di muka bumi. Ya. Baik, berikutnya adalah setelah manusia kemudian bertebaran di muka bumi, dan bagaimana Allah Ta'ala memberikan satu clue lagi tentang penciptaan manusia. Di sini dikatakan bahwa, "Oh mankind, we have created you from a male and female." Jadi ada 3 istilah atau 3 kata yang digunakan di dalam penciptaan manusia. Tentu tadi sudah kita maknai. Yang pertama adalah proses secara biologis. Yang kedua adalah bagaimana dia hidup dari tumbuh-tumbuhan yang berasal dari tanah. Lalu kali ini yang diceritakan antara laki-laki dan perempuan. Ya. We have created you from a male and a female. And we have made you into tribes and sub-tribes that you may recognize one another. Nah, jadi ada hubungannya setelah dia diciptakan dari laki-laki dan perempuan, maka kemudian tercipta ya dalam wujud bangsa-bangsa ya atau suku-suku. Ya. Jadi di sini penting kita mulai memahami bagaimana sebetulnya pilihan kata di dalam firman ini untuk menjelaskan proses. Jadi proses manusia diciptakan ya secara biologis dan seterusnya. Kemudian proses manusia bisa bertahan karena dia membutuhkan dukungan, makan dan seterusnya. Tapi kemudian dia menjadi bertumbuh menjadi banyak, maka menjadi banyak satu dengan yang lain, ya, sehingga disebutkan jadi we have made you into tribes and sub-tribes that you may recognize one another. Tujuan utamanya adalah untuk mengenal. Ya, jadi verily the most honorable among you in the sight of Allah is he who is the most righteous among you. Surely Allah is all-knowing, all-aware. Jadi, wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki
dan perempuan. Dan kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal, ya. Nah, jadi wa ja'alnakum suquban wa qabaila lita'arafu. Nah, jadi untuk saling mengenal, ya. Jadi lita'arafu ini untuk saling mengenal. Nah, ini penting. Kenapa? Karena justru dikunci di belakangnya. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Jadi kita sudah tahu manusia bersuku-suku, punya warna kulit yang berbeda, punya bahasa yang berbeda, beragam kebudayaannya dan sebagainya, ya. Semua adalah dalam ukuran yang sama, manusia ini, ya. Meskipun berbeda-beda, mereka adalah manusia, ya, yang merupakan representasi makhluk paling sempurna yang diciptakan Allah Ta'ala, ya. Tetapi kemudian justru dikunci, lalu yang paling mulia siapa di antara mereka? Di antara ciptaan itu Allah Ta'ala mengatakan, mereka di antara kamu di sisi Allah yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa, ya. Jadi ketakwaan menjadi indikator seseorang memiliki nilai hidup yang mulia di sisi Allah Ta'ala. Karena di sisi Allah Ta'ala, maka yang bisa mengukur ketakwaan seseorang ya Allah Ta'ala sendiri. Meskipun kita mengetahui bagaimana ciri-ciri, ya, deskripsi secara umum apa yang dimaksud dengan ketakwaan, itu prinsipnya adalah menjalankan apa yang diperintahkan dan menghindari dari apa yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Nah, prinsip yang masih besar ini kemudian dijalani di dalam kehidupan. Nah, kuncinya bagaimana kehidupan itu dibangun, gitu kan? Nah, jadi itulah poin penting sebuah proses bagaimana penciptaan manusia, mulai dari bagaimana dia diciptakan secara fisik, biologis, kemudian berangsur-angsur menjadi bagian yang harus tumbuh, berkembang, dan kemudian secara sosiologis menjadi bangsa, menjadi makhluk sosial, menjadi suku bangsa, dan seterusnya. Tapi secara kunci akhir dikunci siapa yang paling mulia, secara spiritual dikunci, yaitu ketakwaannya. Ya, jadi inilah sebagai platform bagaimana sebetulnya kehidupan, konsep kehidupan itu kita jadikan fondasi dasar bagaimana kita membangun entrepreneurship. Nah, poin penting dalam konteks saling mengenal dan seterusnya, maka seseorang akan mengenal dengan yang lain itu harus menumbuhkan apa? Menumbuhkan saling percaya. Ya, saling kita mengenal hal yang baik dan sebagainya, kita mempercayai sahabat kita, pertemanan kita, ya, siapa tak kenal maka tak sayang, gitu ya. Oleh karenanya, mari kita lihat bagaimana membangun persahabatan sejati. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin menjelaskan mengenai persahabatan. Menurut beliau, persahabatan ada 4 cirinya. Yang pertama adalah seseorang akan
memberikan sebahagian dari apa yang dia dapat dari rezeki Tuhan sebagai satu kekayaan, itu sebagian dia berikan kepada sahabatnya. Nah, jadi ini adalah praktek bagaimana wa mimma razaqnahum yunfikun. Ya, di perjumpaan kita sebelum kita sudah membahas mengenai konsep tentang harta. Karena pada dasarnya harta itu adalah milik Allah Ta'ala. Dan manusia diberi mandat untuk mengelolanya. Nah, masih ingat bagaimana konsep apa? Konsep ember bocor ya. Jadi seseorang akan sepertinya menjadi punya kemampuan daya tampung untuk menerima rezeki seperti ember itu untuk menerima rezeki air yang dituangkan di dalam ember, maka air itu tidak akan tumpah kalau tidak akan ada yang sia-sia. Tetapi kemudian ember itu didesain untuk dilubangi. Karena apa? Karena ingin mengalirkan apa yang dia dapati rezeki Tuhan itu kepada yang lain untuk jalan kebaikan. Itulah ya, masih ingat ya. Nah, sehingga membangun kapasitas, membesarkan volume air yang kita miliki dari ember menjadi kolam, menjadi danau, menjadi bendungan, bahkan menjadi lautan luar biasa ya. Nah, jadi prinsipnya adalah bagaimana kita menggunakan prinsip hidup berbagi. Yang kedua, menolong teman kita akan kebutuhan pokoknya ketika mereka menghadapi masalah, tentu sebelum dia minta tolong kepada kita. Ya, jadi kita harus memiliki kepekaan sosial. Itu kunci bagaimana kita menempatkan persahabatan ini sehingga sensitivitas menjadi sangat penting. Kemarin kita sudah mendiskusikan bagaimana social sensitivity, ya itu harus dibangun ya. Kemudian yang ketiga, jangan melakukan sesuatu yang sahabat kita tidak menyukainya. Not doing something he hates, ya jangan sampai itu terjadi. Ya namanya saja tidak disukai. Kalau kita berbuat sesuatu yang dia tidak suka, ya namanya menjadikan hatinya tidak suka. Nah, ini harus dihindarkan. Dan yang baik tentu ya berkata-katalah yang sopan, yang santun, yang baik ya. Speak polite word. Menggunakan kata-kata yang santun, yang bijaksana. Dan kita perlu menghargai dia. Nah, jadi ada 4 di sini. Tadi sudah dijelaskan. First, someone should give a part of his wealth to his friend. Second, helping a friend in fulfilling his life need before he asks for help. And third, not doing something he hates. Ya, dan yang keempat, fourth, speak polite words and praise him. Ya. Imam Al-Ghazali menggambarkan persahabatan itu seperti orang yang melakukan akad nikah atau pernikahan ya. Karena pernikahan itu ada konsekuensi di dalamnya yang mana seseorang harus menghargai hak-hak dari pasangannya. Begitulah gambarannya sebuah persahabatan dilukiskan oleh Imam Al-Ghazali. Jadi poin ini penting karena justru dengan begitu kita menyadari posisi kemanusiaan kita di dalam membangun kehidupan kebersamaan ya. Kita tidak hidup sendiri dan poin penting apalagi di dalam entrepreneurship.
Berikutnya adalah building trust is entrepreneurial capital. Nah, jadi membangun kepercayaan. Tadi sedikit banyak saya sudah singgung bagaimana persahabatan itu sudah kita bangun. Lalu di dalam persahabatan itu ada hak dan seterusnya. Itu akan tidak terjadi kalau tanpa kita membangun kepercayaan. Nah, oleh karenanya membangun kepercayaan ini di dalam konteks kewirausahaan menjadi modal yang sangat penting. The main capital of business life is trust. Jadi modal utama dalam kehidupan berbisnis adalah trust. Di mana trust itu dibangun secara setahap demi setahap dan konsisten. That is built gradually and consistently. Ya, yang mana kemudian kita bisa menghasilkan atau melahirkan kualitas produk kita, ya, atau layanan kita. Nah, ini penting di dalam bagaimana kita membangun kepercayaan, karena ini adalah fondasi di dalam kewirausahaan. Nah, oleh karenanya kita bisa lihat mengapa trust itu ya penting, karena trust dapat memenangkan kompetisi pasar. Trust dapat memenangkan kompetisi pasar. Ya, jadi kita bisa tahu bagaimana praktek-praktek di dalam kompetisi pasar luar biasa, ya. Jadi untuk memenangkan pasar, tetapi yang paling fundamental ketika yang dibangun adalah kepercayaan. Pasar percaya, dan bangunan kepercayaan itu harus kita tunjukkan kepada mereka. Ya, lalu dengan begitu maka trust akan melahirkan loyalitas pasar. Jadi ketika kita mampu menunjukkan dan kita bisa memenangkan kompetisi, maka lahirlah pasar yang loyal, ya, market loyalty, loyalitas pasar. Dengan loyalitas pasar, biaya produksi dapat ditekan, dapat efisien, karena produk kita akan bisa mudah masuk ke dalam pasar yang sudah kita bangun dengan established, dengan mapan, ya. Nah, dengan begitu maka secara perlahan-lahan, ya, secara perlahan-lahan bisnis itu kita bangun, dan bisnis yang dibangun dengan budaya kepercayaan akan bertumbuh pesat. Ya, akan bertumbuh pesat. Nah, dengan begitu kita bisa melihat secara lebih utuh bagaimana entrepreneur atau bisnis itu dibangun. Dan yang terakhir, kepercayaan pasar hanya dapat dibangun oleh orang yang dapat dipercaya. Ya, ini contoh yang sudah sangat lengkap ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Jadi bagaimana beliau ini sejak muda sudah dikenal memiliki sifat al-amin, ya, dapat dipercaya, ya, al-amin, ya, pemegang amanah, gitu kan, dan kata-katanya selalu benar, ya, sidik, gitu kan. Nah, jadi menunjukkan karakter ini sudah sejak muda. Jadi tidak ada sesuatu itu datang instan, ya. Ya. Jadi sekali lagi, building trust is entrepreneurial capital, karena kita yakin bahwa nilai kepercayaan itu akan sangat bermanfaat
akan sangat berguna. The value of a trust will be useful karena a trust is a real and can be measured. Jadi Anda meyakini bahwa kepercayaan itu adalah nyata. Ya, kepercayaan itu bukan sesuatu yang mengawang-awang, tapi bisa diukur. Jadi kepercayaan publik terhadap apa yang dibangun dari sebuah pasar yang dibangun atau bisnis yang dibangun bisa diukur. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada saat di Madinah ya meminta untuk diadakan sampai di mana sebetulnya kepercayaan publik ya masyarakat itu. Ya tentu sekarang ini sudah lebih banyak lagi, sudah banyak cara untuk mengukur bagaimana sebetulnya kepercayaan itu ada di masyarakat. Kemudian bisa jadi tidak ada yang lebih cepat dari kepercayaan di dalam sebuah bisnis. Ya, tadi saya singgung karakter Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dapat dipercaya, pemegang amanah itu. Nah, itu akan dengan cepat orang yakin dengan apa yang terjadi. Ya, jadi bisnis itu dibangun dari situ. Ya, dari karakter kepercayaan itu. Karakter ini penting. Bahkan di sini disebut trust is a function of character. Jadi fungsi dari suatu karakter. Karakter itu menunjukkan integritas di satu sisi, di sisi yang lain fungsi dari kompetensi, keahlian. Saya ingin tunjukkan kepada Anda semua bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai ummi, ya, sebagai orang yang ummi, ya, tetapi karena memiliki karakter yang kuat secara berintegritas, ya, memiliki karakter yang kuat, Allah Ta'ala sendiri yang menjadikannya memiliki kompetensi, quote unquote. Nah, sehingga di dalam bagaimana beliau di masa muda berdagang itu piawai. Beliau adalah seorang entrepreneur sejati. Ya, ya. Jadi saya ingin menguatkan karakter ini penting untuk bagaimana kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Nah, lalu ada ciri-ciri yang penting untuk disadari bahwa trust juga merupakan sesuatu yang bisa di-create, diciptakan, sekaligus bisa dihancurkan. Nah, jadi menciptakan kepercayaan publik. Jadi tadi saya mengatakan membangun itu kan ada proses create gitu ya. Ada proses penciptaan gitu. Tadi saya bilang harus dibangun dengan cara yang gradually and consistent. Nah, itu dia. Nah, tapi sekaligus juga bisa dihancurkan gitu. Bisa dihancurkan. Jadi ini adalah keadaan yang kita harus sadari. Oleh karenanya bagaimana kita ketika trust itu sudah terbangun dengan baik, jangan sampai itu hilang, ya. Maka kita perlu memeliharanya. Dan kalau sampai hilang, ya, benar memang trust itu bisa di restore, bisa dicari kembali, ya, dibangun kembali, ya. Meskipun ya sulit untuk membangun kepercayaan yang sudah hilang itu, ya. Lebih mudah membangun kepercayaan dari 0 ke plus 10 daripada dari negatif. Membutuhkan effort yang jauh lebih tinggi kalau dari negatif. Ya kan? Kehilangan kepercayaan itu biasanya
dikarenakan ada sesuatu yang menimbulkan negatif gitu, sehingga hilang kepercayaan itu. Nah, membangun sesuatu yang dari minus jauh lebih sulit daripada membangun sesuatu yang dari mulai gitu, dari startup katakanlah. Oleh karenanya ketika seseorang mau memulai startup itu, maka dia harus pandai melihat. Kemarin kita sudah katakan yang disebut dengan smart business plan. Nah, ya, oke. Baik. Berikutnya, trust can be taught and learned, ya, dapat dipelajari, dapat menjadi pembelajaran gitu ya. Dan sekaligus trust juga menjadi alat yang strategis ya. Jadi bagaimana trust itu dijadikan alat strategis di dalam memenangkan pasar gitu kan. Jadi kompetisi tadi. Dan jangan sampai sikap-sikap tidak percaya, sikap mencurigai, ya sikap negatif lah ya, ini berpotensi negatif gitu. Nah, kita menghindarkan dari praktek itu mestinya ya. Jadi bagaimana kita memelihara kepercayaan yang sudah kita bangun secara perlahan-lahan. Nah, dan kita harus terus menguatkan itu sehingga kita dapat memenangkan pasar kita. Baik, berikutnya etika di dalam bisnis. Ini harus kita praktekkan di dalam keseharian kehidupan kita. Yang pertama, honest is an important key in gaining trust. Nah, jadi bagaimana sikap kita yang sabar dan bijaksana itu menjadi satu kunci penting di dalam memenangkan kepercayaan publik. Ya, gitu ya. Jadi ini adalah etika bisnis. Kemudian karakter tadi, karakter integritas itu menunjukkan atau bagaimana karakter yang istiqomah, ya, consistent karakter. Integrity refer to having a consistent character. Ya, integritas itu menunjukkan ya seseorang itu mempunyai karakter yang istiqomah. Nah, ini saya kira kalau kita bicara tentang karakter yang istiqomah ini, seolah-olah kita harus bisa menunjukkan secara ke depan itu fokus dan tetap sesuai dengan tujuan ketika itu ditetapkan. Ingat, innamal a'malu binniyat. Jadi niat itu menjadi sebuah komitmen yang sudah dirumuskan untuk mencapai satu tujuan tertentu. Kemudian bagaimana kita bisa memegang janji. Nah, jadi artinya janji, kalau kita punya janji ya harus ditepati. Kalau kita punya utang harus dibayar gitu kan. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa etika di dalam bisnis itu penting sekali. Jadi orang akan percaya ketika dia konsisten dan dia punya kedisiplinan yang tinggi untuk memegang janji. Berikutnya adalah accountable. Karena accountable itu satu level di atas tanggung jawab. Ya, tidak hanya tanggung jawab, tapi di atas tanggung jawab. Karena ada catatannya. Accountability itu berarti jelas, dapat dipercaya, dan ada catatannya. Jadi ini menggambarkan sesuatu itu yang ya saya dengan cara supaya bahasanya menjadi mudah, begitu maksud saya. Jadi segala sesuatu itu jelas gitu kan. Itu. Jadi accountability is a trait one level above responsibility.
Kemudian loyalty atau loyalty is also the business ethic of a businessman that must be applied. Ya, jadi loyalitas sama consistently ini menjadi sesuatu yang harus terus-menerus. Seperti misalnya prinsip pembiasaan yang dibangun lewat Seven Habits-nya, teorinya Stephen Covey itu, ketika kita menggunakan teori gergaji, itu gergaji itu kan mesti lurus, konsisten. Untuk memotong balok yang besar pasti akan putus. Nah, itu di sini menunjukkan dua karakter yang kuat, yaitu konsisten dan loyalty. Ya. Kemudian a businessman must having a caring attitude toward others. Jelas. Kita apapun memang kita harus bisa memelihara attitude kita, sikap hidup kita, ya, terutama kepada customer, kepada pasar dan sebagainya, bahkan mungkin kepada rekan bisnis kita ataupun persaingan kita. Kalau kita membangun persaingan itu menjadi kultur yang sehat, maka disebut dengan persaingan yang sehat. Dan persaingan yang sehat itu win-win. Tidak ada orang yang akan merasa dikalahkan. Nah, ini penting sekali. Berikutnya adalah leadership. Leadership is a sense of responsibility. Ya, jelas ya. Jadi leadership, kepemimpinan ini merupakan refleksi dari bagaimana tanggung jawab seseorang, ya, atau businessman di dalam mengembangkan kewirausahaannya, ya. Jadi leadership, kepemimpinan mutlak ini memang harus dibangun, ya. Seorang wirausahawan adalah berjiwa leadership, gitu. Businessman must comply with every given rule. Ya, jelas. Jadi businessman itu atau wirausahawan itu harus taat kepada aturan main. Nah, saya jadi ingat yang namanya taat itu memang prinsip yang diajarkan oleh Allah Ta'ala, yaitu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Atiullaha itu artinya taat kepada Allah. Pada Allah itu artinya apa? Ketakwaan tadi, ya, sudah dijelaskan di depan. Segala macam aturan yang Allah kendaki, baik yang dilarang maupun yang harus dikerjakan, itu kita taat. Taat pula kepada utusan-utusan Allah Ta'ala. Ya, jadi contoh panutan, ya, Nabi besar Muhammad SAW telah menggambarkan bagaimana akhlak mulia beliau di dalam kehidupan keseharian menjadi contoh nyata di dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Dan taat pula kepada pemimpin di antara kalian. Nah, maksudnya di sini ketika seseorang ada pada suatu wilayah tertentu, pada suatu negara tertentu, maka dia taat kepada konstitusi negara tersebut. Nah, jadi ini penting karena kalau tidak ini namanya berkhianat terhadap eksistensi itu. Nah, oleh karenanya dimanapun dia berada, seorang wirausahawan atau businessman, dia akan selalu taat di mana negara itu dia bertumbuh. Jadi di mana kaki bumi dipijak, di sana langit dijunjung, ya. Jadi ini adalah bentuk ketaatan kita kepada aturan main. Baik, saya kira secara keseluruhan itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada satu hal yang mungkin menjadi penutup yang ingin saya tegaskan, khususnya berkaitan dengan bagaimana etika itu menjadi kunci sukses
seorang wirausahawan. No matter how great a person is, if his ethic is zero, then it will not mean his greatness. Jadi seberapapun besar seseorang itu, ya, kehebatannya dan sebagainya itu, kalau dia tidak memiliki etika, itu kehebatannya ndak ada artinya apa-apa. Nah, ini saya kira untuk perenungan kita, bagaimana sebetulnya etika menjadi yang diutamakan di dalam menjaga attitude, di dalam membangun bisnis yang berbasis prinsip-prinsip syariah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.